Jangan melihat segala sesuatu hanya dari perspektifmu sendiri, tapi coba pahami perspektif pihak lain. Posisi orang lain adalah sudut pandang yang benar dalam moralitas politikmu. Ungkapan filsuf dan matematikawan Gottfried Leibniz ini relevan untuk memahami politik sebagai suatu permainan, game teori. Terkait dengan mulai maraknya deklarasi calon presiden di Indonesia. Teori permainan memakai matematika untuk menjelaskan interaksi antara berbagai pemain atau agent, mencoba merumuskan solusi kesetimbangan, equilibrium, berupa rekomendasi bagi setiap pemain, bagaimana sebaiknya bertindak dan berstrategi secara simetris dan imparsial. Karena politik yang hanya baik bagi satu pemain dan buruk bagi yang lain bukanlah hasil politik yang baik, politik zero-sum game. Politik bermain acak atau random, tidak mudah diprediksi, adalah tipikal politik zero-sum game. Politik egoistis pragmatis yang menggantungkan pada peluang dan kesempatan, bukan pada kekuatan prinsip etika politik, informasi atau kejelasan platform ideologi, alias politik coba-coba, otak-atik, untung-untungan atau tebak-tebakan. Selain permainan zero-sum, politik juga soal adu siasat untuk kooperatif atau non-kooperatif, simetrik atau asimetrik, simultan atau sekuensial. Dalam politik, penting untuk menetapkan aturan main yang bukan sekedar undang-undang atau peraturan, namun juga kesepakatan, konvensi, strategi, taktik, dan sejenisnya. Agar politik sebagai permainan kompetisi untuk memenangkan kekuasaan berlangsung menarik dan menyenangkan. Politik mengusung capres mirip permainan poker. Setiap pemain, parpol, dan capres cenderung memainkan kartu, menggertak untuk meningkatkan posisi tawar, berupaya mengesankan kartu yang dimiliki adalah yang terbaik. Analogi lain seperti permainan adu tendangan penalti dalam sepak bola. Penjaga gawang perlu pintar menebak, mengantisipasi kemana tendangan algojo penalti diarahkan untuk memastikan gawangnya tidak kebobolan. Algojo penalti perlu cerdik memberi isyarat palsu ke penjaga gawang lawan, seolah ia akan menendang ke sudut kiri, walau sejatinya ia akan menendang bola ke sudut kanan. Ada tidaknya 5 jenis permainan dalam teori permainan, game teori, yang biasa dipakai untuk menjelaskan situasi dinamika politik pencapresan di Indonesia saat ini secara jenaka. Untuk mengendorkan ketegangan, kecemasan, dan menegasi kesan keseriusan hiruk-pikuk copras-capres menjelang Pilpres 2024. Berikut uraiannya. Dilema narapidana, The Prisoner's Dilemma. Ini situasi yang sedang dihadapi PDIP dalam memutuskan secara definitif apakah akan mengusung Puan Maharani atau Ganjar Pranowo sebagai capres. Dua capres dari satu partai ini sepertinya tidak lagi bisa berkomunikasi. Benarkah? Megawati selaku Ketua Umum PDIP mengalami dilema apakah mencalonkan putrinya yang kurang populer untuk melanjutkan legasi Trah Soekarno atau Ganjar yang sangat populer tapi tidak ada jaminan akan 100% loyal sebagai petugas partai. Pengalaman di era Jokowi. Permainan berburu rusa, Stuck Hunt Game, sering dinamai juga permainan dilema kepercayaan atau kepentingan bersama. Dua pemburu mesti bekerja sama agar sukses dalam berburu. Ini sedang dimainkan oleh Surya Paloh Nasdem dan Anies Baswedan. Dua pemburu politik kekuasaan dengan mengabaikan prinsip ideologi politik dan latar belakang kultural bersikap pragmatis untuk memenangkan kursi kekuasaan. Permainan diktator game. Ini sedang dimainkan Partai Gerindra, Prabowo. Ia begitu percaya diri sebagai Capo dei Capi, the good father, dengan kekuasaan absolut di partainya. Jadi cukup memutuskan siapa wacapres yang menurutnya akan submisif, sekaligus memperbesar peluangnya untuk menang dan bisa menyepakati biaya dan bagi hasil kemenangan. Kesepakatan yang biasanya akan mudah diingkari atau diabaikan dalam permainan politik. Permainan lipan, Contemplate Game. Ini yang sedang dimainkan oleh hampir semua capres dan parpol satu digit. Karena ketentuan presidensial threshold 20%.
parpol yang harus menyiapkan banyak kaki untuk bermanuver, memastikan agar tidak tertinggal dan terlewat dalam permainan otak-atik gaduh pasangan capres-cawapres sebagai strategi berkoalisi. Dilema relawan, volunteer dilema. Barangkali cuma di Indonesia, menjadi relawan politik tapi penuh pamrih, ikut berkampanye untuk memenangkan capres dengan harapan akan mendapat bagian kekuasaan, menjadi rekanan. Jika capres yang diusung menang, maka akan ikut kenyang. Kalaupun kalah, setidaknya ikut senang-senang dalam pesta demokrasi. Menjadi relawan tidak pernah rugi, boleh mengabaikan dilema etik. Relawan politik beda maknanya dari relawan sosial. Etika relawan tidak berlaku dalam politik. Politik dalam sistem demokrasi yang sudah terkonsolidasi adalah permainan yang mudah diprediksi. Sebagaimana permainan sepak bola, kesebelasan yang diketahui memiliki jajaran pemain yang baik, pelatih yang cakap dan manajemen yang solid, lazimnya mudah memenangkan permainan. Namun beda dengan sepak bola. Kemenangan kompetisi elektoral dalam politik tidak ditentukan oleh kualitas kompetisi internal parpol atau tim sukses capres, tapi ditentukan oleh penonton, publik yang memilih siapa yang pantas menjadi juara. Penting bagi para politisi dan parpol untuk memahami dan menguasai prinsip teori permainan politik jika ingin menang. Game teori sebagai sains agak sulit dipahami penerapannya karena terkait dengan rumus dan hitungan matematis. Namun untuk tujuan politik, kualitas politik dan karakter politik Indonesia saat ini bolehlah dipahami secara sederhana. Hiruk-pikuk copras-capres saat ini cukup dinikmati sebagai permainan hiburan, sebagai tontonan atau candaan. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Lukas Luarso yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Teori Permainan dan Politik Copras-Capres. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.